Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus Masjid Al-Hijrah, segenap para orang tua, para alim, para asatidz Jamiatul Hujaj. Kita doakan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal dunia di alam kuburnya dengan sebab kita mendoakannya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa dimudahkan oleh Allah hadir ke Masjid Al-Hijrah untuk mensyiarkan malam-malam bulan suci Ramadan, untuk sholat Isya berjamaah, sholat Tarawih berjamaah, sholat witir berjamaah, insya Allah dilanjutkan dengan iktikaf di Masjid Al-Hijrah. Maka ada satu ungkapan, barang siapa seseorang yang ketika subuhnya di masjid sampai zuhurnya masih di masjid, asarnya juga masih di masjid, sampai maghrib dan isya subuhnya lagi di masjid, maka orang tersebut lagi berantem sama istrinya. Dari subuh sampai subuh pasti lagi berantem. Kenapa saya sampaikan bahwa kita hadir di sini? Karena semata-mata dimudahkan oleh Allah. Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Ketika malam hari ini kita mampu sholat tarawih, kita mampu sholat witir, karena Allah mudahkan kita. Banyak saudara kita, tetangga kita, teman kita, hatinya pengen sholat tarawih, hatinya mengerti bahwa 10 hari terakhir itqum minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka. Mereka faham, mereka ngerti, tapi mereka belum diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka alhamdulillah, biasanya kalau 10 hari terakhir jamaah yang hadir di masjid untuk sholat tarawih adalah jamaah yang bermutu kayak sampean. Tahu arti bermutu? Bermuka tua. Biasanya 10 hari terakhir, mohon maaf, ini jamaahnya jamaah yang bermutu. Artinya sudah usianya sudah lanjut. Mau ngapain lagi kalau enggak mau ibadah kepada Allah, betul? Kalau dibilang kerja dari zaman muda sampai sekarang, berapa belas tahun sampean kerja di pabrik, berapa tahun sampean kerja di perusahaan, kayak masih begini aja.
Maka mohon maaf yang sudah paripurna, yang sudah pensiun, saya berharap mengajak sering-seringlah di masjid. Di samping untuk iktikaf juga menghindari pertengkaran dengan istri. Biasanya kalau orang sudah purna tugas, sudah pensiun, mohon maaf Pak Haji ya, apa aja makanya mah sering disalahin ketimbang dulu sewaktu kita masih muda Pak Haji. Dulu waktu kita masih muda, masih produktif, minta dibikinin teh, langsung dibikinin teh, ada tatakannya, ada tutupnya. Coba sekarang Pak Haji udah pensiun berapa lama, minta sama bininya suruh bikinin teh, apa jawab bininya? Bikin dewek. Sekalinya dibikinin, nggak ada tatakannya, nggak ada tutupnya. Bener apa betul? Makanya ayo, selagi kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah, di dalam judulnya akhirat itu lebih baik dari dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau kita pernah ikut menguburkan tetangga kita, pernah ikut mengantar menguburkan saudara kita, apa yang terjadi? Mereka yang sudah mati, yang diambil nyawanya oleh Allah, saat itu tidak mampu berbuat apa-apa, dimasukkan ke dalam liang kubur, lalu ditutup dengan papan yang rapat, lalu diuruk dengan tanah yang padat. Tidak ada AC-nya, tidak ada kipas anginnya, tidak ada ventilasi udaranya, dan tidak ada lampunya. Siang hari di bulan suci Ramadan kita naik motor, masih ada angin, ruangan terbuka, seringkali orang Indonesia itu teriak panas, panas, panas. Pernahkah dan seringkah kita membayangkan bagaimana nanti di alam barzah, di alam kubur? Tidak ada yang menemani kita. Kalau di akhirat, kalau di alam mahsyar, semua manusia dari zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman nanti dikumpulkan oleh Allah di dalam satu tempat yang amat sangat luas. Kita banyak temannya. Ada Michael Jackson, Dewi Persik, Lucinta Maya, Camelia Malik, Lydia Kandau, semuanya ngumpul di alam mahsyar Pak. Tapi kalau di alam kubur, ketika kita dikubur, siapa yang mau nemenin? Istri kita yang katanya sehidup semati mau nemenin, pret, nggak bakal mau. Dan apa yang mampu menyelamatkan kita dari siksa kubur? Amal ibadah kita semasa kita hidup di alam dunia. Dan apakah amal kita sudah pasti diterima nih? Saya tanya, yakin nggak kalau sholat kita sudah pasti diterima dan mendapatkan pahala? Yakin nggak bahwa bacaan Quran kita sudah pasti akan mendapatkan pahala? Yakin nggak bahwa puasa kita pasti akan mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah? Saya sendiri tidak yakin kalau ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang tahu ibadah kita ya diri kita dengan Allah Subhanahu. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa. Harus ikhlas.
Salah satu syarat ibadah kita diterima oleh Allah itu harus ikhlas. Sudahkah kita ikhlas ketika beribadah semata-mata mengharap ampunan Allah? Tanya sama diri kita masing-masing. Kita sholat di masjid semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, apa karena nggak enak aja udah pernah pergi haji ke Mekah? Gua kalau kagak sholat ke masjid gua kagak enak, orang manggil saya Pak Haji. Masa azan berkumandang masih ngopi di depan rumah? Malu. Nanti apa kata orang? Apa kata orang, bukan apa kata Allah. Ayo kita introspeksi ibadah kita masing-masing. Seorang dai, seorang penceramah, seorang mubalik, seorang kiai, seorang guru agama ketika menyampaikan ceramahnya, ketika menyampaikan tausiahnya, apakah niatnya karena Allah atau karena ada sesuatu yang akan diberikan oleh pengurus masjid? Ayo, bener nggak? Saya alhamdulillah Pak, bukannya saya sombong. Andaikan panitia, pengurus masjid, pengurus musola ada acara PHBI, Maulidan, Rajaban, lalu saya dikasih bisyarah, saya menghormati, saya ambil dan saya berikan kepada orang yang lebih membutuhkan dari saya. Nyampe di rumah saya ketemu istri, wah ini nih yang membutuhkan, saya kasih istri udah. Iya. Betul apa enggak? Maka apakah ibadah kita pasti diterima oleh Allah? Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Seorang imam, ya kan? Apakah ketika bacaannya dibagus-baguskan, disedih-sedihkan karena memang ngerti ayat Quran artinya apa, atau memang supaya mendapatkan penghormatan, kekaguman dari orang lain? Sampai di situ saja kita harus berpikir. Maka ibadah kita, sholat kita, puasa kita, baca Quran kita semata-mata jangan karena mencari pahala, tapi kita niatkan agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kalau kita ibadah merasa sudah paling benar. Wong kita sholat saja banyak khusyuknya apa banyak bengongnya? Jawab, Pak. Sampean sholat di masjid banyak khusyuknya apa lebih banyak bengongnya? Ayo kita mikir sama-sama. Wong saya aja kadang banyak lupanya kalau sholat. Kita akuin bahwa sholat kita ini belumlah sempurna apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mampu hadir di masjid ini karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada mungkin saudara kita, ada mungkin tetangga kita yang saat ini belum bisa memanfaatkan Ramadan dengan baik. Jangan pernah kita memandang mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu. Kita yang rajin ibadah sibuk saja dengan perbaikan ibadah kita. Tidak usah pandai menilai orang lain yang saat ini belum bisa hadir di masjid, bahkan yang saat ini masih bergelimpangan dosa dan maksiat. Urusan mereka kepada Allah, kewajiban kita hanya mendoakan, mengajak bil hikmah wal mau'izatil hasanah, mengajak dengan baik, mengajak dengan lemah lembut. Karena mereka yang ahli maksiat belum tentu sampai matinya ahli maksiat, dan kita yang ahli ibadah belum tentu sampai matinya kita ahli ibadah.
Kenal Sayyidina Umar bin Khattab sebelum mendapatkan hidayah dari Allah adalah orang Arab yang sangat bengis, yang sangat jahat, yang brengsek, ahli maksiat, bahkan membunuh anak kandungnya sendiri yang berjenis kelamin perempuan. Ketika mendengar adiknya Fatimah memeluk agama Islam, Umar bin Khattab menghunus pedangnya mencari di mana Muhammad akan dibunuh dan ditebas batang leher baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak orang titian kencana yang premannya melebihi premannya Umar bin Khattab? Ada enggak orang Bekasi yang brengseknya melebihi brengseknya Umar bin Khattab sebelum mendapatkan hidayah? Enggak ada. Sejahat-jahatnya preman Indonesia nggak tega bunuh anak kecilnya, meskipun anak kecil itu jenis kelaminnya perempuan. Tapi Umar bin Khattab lebih brengsek dan lebih kejam dari preman manapun. Tapi saat ini jasad Umar bin Khattab dimakamkan di samping jenazahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang saat ini sudah diberikan hidayah oleh Allah, jangan pernah memandang orang lain lebih hina dari kita. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini Allah berikan kita hidayah untuk senantiasa mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.